Alhamdulillah sehat selalu Pak Fani. Siap Bu Ati. Bu Ati, pada hari ini Bu Ati akan melakukan proses coaching ya? Iya betul Pak Fani. Setelah ini saya akan melakukan proses coaching sama rekan saya di sekolah. Iya. Bu Ati, mungkin Bu Ati bisa menyampaikan tentang kompeten yang harus dimiliki oleh seorang coach. Oh iya, ada beberapa Pak Ya. Fani. Yang pertama, kita harus hadir penuh di situ. Jangan sampai fisik kita di situ, tapi pikiran kita kemana-mana. Oh iya. Artinya kita Betul harus sekali. penuh di situ mendengarkan tentang apa yang disampaikan oleh coaching. Kemudian yang kedua, kita harus mendengarkan aktif. Ya. Nah di sini nanti kita juga yang ketiga kita harus memberikan pertanyaan-pertanyaan berikut. Nah di sini Pak Fani tentunya ada alur yang nanti akan menggunakan alur tirta Pak Alur Fani. tirta, ya. Alur tirta itu apa Bu Ati? Ya, tirta itu kan air ya Pak. Oh, Tapi iya. itu adalah singkatan dari T-nya itu tujuan, Tujuan. I-nya itu identifikasi, Identifikasi. terus kemudian R-nya itu rencana aksi, dan T-nya itu adalah tanggung jawab Pak Fani. Jadi seorang coach itu harus punya kompetensi yang sudah saya sebutkan tadi Pak Fani. Terima kasih penjelasannya Bu Ati. Ya, Semoga sukses. sama-sama. Terima Semangat kasih. selalu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya. Assalamualaikum Pak Fani. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Lulu. Terima kasih sudah hadir di sini. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat Bu Lulu. Iya, Ya. iya. Ini Pak Fani, kita ini ingin ngobrol-ngobrol aja hari Iya. ini. Kira-kira Pak Fani, apa yang ingin diobrolkan nih hari ini sama saya hari ini? Iya Bu, saya ingin mengobrol tentang observasi supervisi Bu. Ini mohon izin Bu Lulu, ini RPP Oh, saya yang baik. akan di supervisi besok Bu ya. Berarti kita akan membicarakan tentang proses supervisi yang akan Betul. dilakukan. Iya. Ini RPP-nya Pak ya. Iya Bu. Oke. Sebentar Pak, saya mau lihat dulu secara sekilas tentang RPP yang sudah dibuat sama Pak Iya. Fani ini. Baik. Jadi semoga proses ini juga nanti akan membantu Pak ya dengan solusi-solusi nanti yang akan ada pada proses ini. Ya. Oke, sebentar Pak. Oke, baik Pak. Berarti RPP ini untuk 1 kali tatap muka untuk kelas 6, betul? Iya Bu Lulu, ini RPP untuk 1 kali tatap muka kelas 6. Oke, Pak. Kemudian Pak, dari RPP yang sudah Bapak buat ini, kira-kira kompetensi apa atau tujuan pembelajaran itu seperti apa yang ingin dicapai untuk anak-anak? Jadi hasil akhirnya nanti dari RPP yang Pak Fani buat ini inginnya itu anak-anak sudah memiliki kompetensi apa Pak Fani? Ya, jadi Bu Lulu, saya ingin anak-anak memahami tentang keteladanan Nabi dan bisa dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Oke, tentang keteladanan Nabi. Ya. Oke. Pak, kalau saya perhatikan ini pada RPP Bapak ini kok tidak ada penggunaan media pembelajaran ya Pak ya? Memang Iya, belum. iya Seperti Bu itu. Lulu, betul. Jadi yang menjadi hambatan saya ini adalah pembelajaran berdiferensiasi. Saya juga masih bingung untuk menggunakan media pada pembelajaran tersebut untuk menyampaikan materi kepada murid. Namun menurut Pak Fani, media pembelajaran ini penting tidak dalam proses pembelajaran yang akan dilakukan itu? Penting Bu, penting sekali. Skala 1 sampai 10 Pak Fani, jika Pak Fani tidak menggunakan media pembelajaran, tingkat keberhasilan dari rancangan pembelajaran ini berapa skalanya? Menurut saya hanya sampai angka 6 Bu. Hanya Iya. Oke, iya. Iya. Sebentar, oke. Jadi hanya sampai 6 Pak ya. Iya. Berarti kalau dari sampai angka 6 ini, insya Allah tujuan-tujuan itu belum. Iya, belum. Saya media yang saya inginkan adalah berbasis IT Bu, dan menarik dan dapat digunakan untuk belajar mandiri dan dapat dilihat di Android murid sehingga mereka bisa memanfaatkan media untuk pembelajaran saya dan tidak merasa kesulitan di sini Bu. Wah itu keren sekali Terima Pak kasih. Fani. Nah, ini kan
ide yang diberikan Pak Fani, dari ide yang luar biasa ini ada hambatan tidak Pak Fani? Iya Bu, jadi dalam mencapai tujuan ini hambatan saya yaitu tentang pembuatan dan desain media tersebut Bu. Meskipun saya ini ya sedikit bisa IT Bu, Iya. tapi untuk desainnya ini yang saya masih memiliki hambatan tersebut Bu. Oke, berarti ada hambatannya ini. Nah, dari hambatan itu tentunya nanti bisa diatasi dengan kekuatan yang sudah dimiliki dari diri Pak Fani sendiri. Kira-kira apa kekuatan dari diri Pak Fani untuk mengatasi hambatan tersebut? Iya Bu Lulu, jadi yang pertama saya akan berusaha secara mandiri untuk membuat media tersebut dan juga saya akan konsultasi dengan teman sejawat untuk saling memberi masukan. Kedua, saya berkolaborasi dengan teman dalam komunitas, komunitas praktisi untuk menyiapkan media secara bersama-sama. Oke, berarti bisa dilakukan Pak, itu bisa dilakukan sekarang. Ya. Nah, Pak Fani, nanti setelah sesi coaching kita ini selesai, Pak Fani sudah mengetahui hambatannya apa, Pak Fani sudah mengetahui kekuatannya apa, Pak Fani juga sudah mengetahui ini yang harus dilakukan. Nah, hal pertama kali yang akan Pak Fani lakukan apa setelah proses coaching ini? Ya, saya akan melakukan sesuai alternatif yang pertama Bu. Jadi kemudian jika ada kendala maka saya akan kolaborasi dengan teman di komunitas praktisi. Saya ini akan berhasil ya 90% lah gitu. 90%. Begitu Bu. Oke, baik. Itu 90% berarti ketercapaian yang Betul. yang banyak ya Pak Fani. Ya. Kemudian Pak Fani, tadi Pak Fani kan ingin berkolaborasi. Kira-kira siapa teman sejawat yang bisa Pak Fani ajak untuk berkolaborasi untuk mengatasi masalah ini? Ya, jadi ada teman sejawat yang saya ajak kolaborasi dalam hal ini yaitu Pak Aang dan kedua yaitu Bu Musdalifah. Beliau sangat berkompeten dan beliau ini adalah senior saya dan juga berpengalaman Bu. Oh gitu ya. Ya. Oke, baik, bisa dilakukan Pak Fani. Oke, Pak Fani, ini dari apa yang kita sudah bicarakan mulai dari awal sampai terakhir ini, saya bisa memberikan kesimpulan bahwa ada hambatan, ada kekuatan dilakukan. Nah, sekarang saya mau tanya kira-kira komitmennya Pak Fani untuk melaksanakan ini seperti apa? Jadi kita tidak ingin komitmen ini hanya apa ya, hangat-hangatnya di awal, semangat di awal, tapi kemudian di kemudian hari akhirnya wah saya sudah tidak mau melakukan ini lagi. Kira-kira apa komitmen dari diri Pak Fani sendiri? Ya Bu, saya akan berkomitmen dengan membuat media 1 hari sebelumnya Bu. Ya begitu Bu. Oke, baik. Terima kasih Pak Fani. Ada lagi Pak Fani yang ingin kita perbincangkan di sesi ini? Saya akan melaksanakan pembelajaran di kelas 6 dengan harapan setelah pembelajaran murid memiliki kompetensi memahami dan meneladani Nabi dalam kehidupan sehari-hari melalui pembelajaran berdiferensiasi berbantuan media berbasis IT yang menarik. Saya akan menyiapkan media sendiri dengan bantuan teman balik dari teman sejawat Pak Aang dan Bu Musdalifah yang berpengalaman, serta jika ada kendala saya akan berkolaborasi dengan komunitas praktisi itu. Oke, luar biasa. Ya. Semoga dari apa yang kita bicarakan hari ini benar-benar bisa dilakukan oleh Pak Fani, dilakukan secara konsisten terus-menerus dan ada keberhasilan ketika menjalankan RPP yang sudah tertulis ini kepada anak-anak di kelas tentang keteladanan. Terima kasih Pak Fani untuk waktunya hari ini. Kita bisa lagi ketemu lagi di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Ati. Waalaikumsalam Pak Fani. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah
Alhamdulillah sehat Pak. Gimana Pak Fani? Alhamdulillah, keadaannya? Pak. Alhamdulillah. Ya Pak Fani. Ya, gimana Bu Ati pada kesempatan ini apa topik yang kita bahas pada kali ini? Iya, Pak Fani, boleh nggak ini saya menceritakan tentang ada sedikit masalah nih Pak Fani Oh ya. di saya. Iya, masalahnya gini Pak Fani, kan di sini kan saya sekarang kan menjadi koordinator kurikulum. Iya. Nah, di sini permasalahannya ini gini Pak Fani, teman-teman di sekolah itu belum tertib untuk mengumpulkan administrasi pembelajaran. Ya. Jadi itu kan harusnya kan menjadi tugas pokok fungsional guru ya, Ya. selain mendidik, mengajar anak-anak dan mendampingi anak-anak di kelas. Namun modul ajar itu juga penting untuk perencanaan pembelajaran yang akan dilakukan. Tapi Pak Fani, ini teman-teman saya dan rekan-rekan saya di sekolah ini banyak sekali yang belum bisa mengumpulkan modul ajarnya, Ya. belum membuat seperti itu Pak Fani. Ini curhatan saya Pak Iya. Fani. Iya ya berarti. Berarti apa yang mempengaruhi hal itu sehingga situasi yang tidak diinginkan ini menjadi situasi yang diinginkan agar bisa terwujud? Gini, yang mempengaruhi mungkin gini ya kan, ini masih ada efek-efek pandemi mungkin Oh, ya Pak iya. ini. Yang selama ini 2 tahun kemarin itu kan pembelajaran masih dilakukan secara online Iya. gitu, pembelajaran di tempat masing-masing. Nah, pada tahun pelajaran ini kan pembelajaran sudah dilaksanakan secara offline Pak. Nah, kemudian sekarang teman-teman itu seperti kayak warming up, pemanasan lagi gitu loh Pak. Iya, betul. Kemudian di sini masalahnya mungkin perlu ngecas. Ya, setelah melihat proses coaching yang mana Bu Ati selaku coach dan Bu Lulu sebagai coach, saya melihat bahwasanya di sini sudah ada kehadiran penuh, menyampaikan pertanyaan berbobot dan juga mendengar aktif. Dan di sini juga menggunakan alur tirta. Namun sebagai catatan saya, di mana Bu Ati selaku coach kurang menggunakan pertanyaan yang bervariatif. Itu saja. Terima kasih. Semangat buat Bu Ati dan Bu Lulu.